ikut milah Ibrahim katanya. Kalau ikut berarti kita juga ikut menyembelih apa? Mengorbankan sembelih anak kita gitu. Kalau mau ikut seperti itu. Cuman tanya sih otaknya nih. Udah dibilang khusus menguji iman Nabi Ibrahim. Malar si Charles ini. Kan kau mengatakan, kalian kan ikut milah Ibrahim. Ya, kami ikut dalam perintahnya di Al-Baqarah kan, mengikuti milah Ibrahim yang lurus. Nih kau bertanya tentang khusus penyembelihan. Penyembelihan di situ kan Nabi Ismail, tapi digantikan oleh sembelihan yang lebih besar. Berarti kan nggak nyembeli Ismail dia kan? Berarti dia menyembeli hewan kan? Kan nggak jadi. Iya kan hewan jadinya disembeli, betul nggak? Di mana tertulis hewannya itu disembelih? Berarti anaknya yang disembeli, berarti Ismail maksudnya. Astaga. Iya di mana? Coba tulis, tunjukin di ayat berapa di Al-Quran? Dia menyembelih hewan yang besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kan? Iya, ada nggak di situ dikatakan disembelih? Disembelih. Nabi Ibrahim menyembelih itu ada nggak di situ tertulis? Kau nggak tahu, kau bertanya nih. Oke, sebentar saya carikannya. Apa sih dituliskan di situ? Kan begitu. Ini Charles ini Islam tapi nggak tahu Islam. Oke lah. Bentar ya. Per. Macet. Kadang lucu ya. Kalau orang kafir itu kalau bertanya itu kritis betul, tapi kalau ditanya Tuhannya siapa, manusia. Iya, memang apa kan noten ini kritis. Makanya Tuhan melarang makan darah. Nah, sedangkan kalian makan darah. Kalau nggak dicampur saksang itu dicampur dengan darah itu. Saksang ini. Kau pernah makan saksang nggak? Iyalah, saya kan mantan Kristen. Udah. Daging dan darah itu disatukan, itu ya kan? Bumbunya darahnya itu yang kalian makan. Kalau menarasikan makanya Tuhan melarang makan darah, minum darah. Ya, nah sedangkan kalian minum. Saksang kemarin enak nggak? Enggak, saya tanya kalian makan darah atau enggak? Sekarang kita berbicara hukum loh. Enggak, jangan melompat. Saya bacakan dulu yang tadi. Ketika anak itu, surat As-Syafat ayat 102 katanya begini. Ketika anak itu sampai pada ia sanggup bekerja bersamanya, ia berkata, wahai anakku, sungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Dia menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang sabar. Ya kan? Itu ketakwaan. Berarti di sini Allah itu kalau kita katakan membagi-bagikan, ya kan, berarti menurut Anda setelah nanti disembelih daging Ismail dibagi-bagikan kepada orang, begitu? Enggak, udah jelas kok jawaban dari Bang Charles itu. Itu untuk menguji keimanan Nabi Ibrahim, benar itu sudah tepat. Ya, jadi menguji. Jadi logikanya begini. Bang Akal nggak paham konteks.
konteks. Udah Konteks tepat yang kok, mana tepat, ini? tepat jawaban Bang Charles Simamora tadi itu. Itu untuk menguji iman Nabi Ibrahim, itu benar. Para ulama pun menyatakan sedemikian itu. Oke, lanjut. Oke. Ini surah As-Saffat ayat 104 sampai 107 ya. Kami memanggil dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami menebusnya dengan seekor sembelihan yang besar. Ya kan? Kan begitu di surah As-Saffat 104 nih. Ya kan? Sekarang pertanyaannya, dari mana Anda tahu itu dibagi-bagikan? Tadi kan udah dijawab dibagi-bagikan. Udah dijawab loh. Itu khusus kan di situ ujian. Ujian berarti menguji iman Nabi Ibrahim. Iya, Kalau korban sembelihan yang tadi, besar ini, dari mana kalian tahu Ibrahim Astaga. juga waktu itu membagi-bagikannya? makanya saya tanya, ada nggak di situ disembelih oleh Ibrahim? Di situ kan tertulis digantikan dengan sembelihan yang lebih besar. Apakah Nabi Ibrahim menyembelihnya di situ? Dari yang kau baca aja sudah di situ kalimatnya tertulis ujian. Ujian artinya terkhusus untuk Nabi Ibrahim, menguji iman. Lalu yang dibawakan Bang Sedo tadi, perintah, sesudah itu perintah memotong kurban untuk dibagi-bagikan kepada saudara-saudara ya. Untuk apa? Amal, salah satu amal perbuatan baik kita. Dan kalau Nabi Ibrahim kan apa? Khusus ujian bagi beliau. Oke, jadi sekarang korban sembelihan besar ini disembelih sama Ibrahim atau enggak nih kira-kira nih? Yang enggak ada kan ditulis. Makanya itu yang saya tanya kan, Gimana kalau mau intinya? bertanya lagi. Apakah Ya itu terserah dia mau disembelih diapainnya jadinya di atau situ enggak? kan intinya poinnya digantikan. Nabi Ismail digantikan supaya Jangan tidak kau disembelih itu. Sabar. Jangan kau bilang Al-Quran ini nggak jelas ya. Jangan kau bilang kayak gitu. Siapa yang bilang nggak jelas? Jangan kamu pelintir ajaran kalian yang apa? Kamu membawa tentang kurban ya. Sedangkan kalian tadi kamu menarasikan makanya Tuhan melarang memakan darah. Sedangkan kalian OTN memakan darah. Iya. Nah, di mana ini kalian ini sebenarnya ikut Kita perintah jangan atau tidak melompat. sih? Saya pengen tahu ini. Apakah korban sembelihan yang besar ini dibagi-bagikan Makanya kau jangan pelintir, atau kau bilang dibakar? jangan Charles, kau bilang Al-Quran ini tidak benar. Justru kamu yang nggak benar. Tuhan melarang makan darah, kau makan darah. Itu sesuai aturan nggak itu? Sesuai larangan Kita Tuhan atau jangan enggak itu? melompat, itu kan tentang makan darah lagi ya. Loh, Kita kan melompat. tadi kan kau menarasikan kurban. Kau menarasikan kurban kontes di dalam Yahudi. Ya kan? Dilarang makan darah, dipisahkan daging dengan darah. Karena apa? Darah itu, kurban bakaran itu dipisahkan darahnya. Kenapa? Karena darah dilarang dimakan. Iya kan? Nah, sekarang kalian OTN makan darah atau tidak, minum darah atau tidak? Saya yang mantan Kristen, saya pernah melakukan itu. Ikut di dalam gereja makan, itu namanya kalau ada orang Batak saksang. Bumbunya itu darahnya itu disirami pakai asam. Gitu supaya langsung kental dia kan, baru nanti dimasukkan ke daging babi itu. Itulah kalian makan. Jadi gulai ya. Jadi gulai itulah yang kalian makan. Yang dilarang itu. Oke, saya bacakan ya. Bentar. Kemarin sang itu kau rasa enak nggak, Charles? Itu lagi nih. Jangan kau tanya ke pribadi. Kau yang bawa-bawa tadi Harusnya sasang. kau Makanya tanya, saya kamu harusnya yang rasakan kau tanya. kemarin Kita sasang berbicara itu enak atau ajaran enggak? loh. Kita berbicara ajaran, woi, Oden. Kita berbicara ajaran, larangan. Udah, Di sini. mari kita bicara. Nah, kita jangan berbicara bawa-bawa larangan. sasang ke sini. Jadinya Ah, larang jadinya. loh. Kau
Sekarang kalian makan Jadi darah atau orang tidak? makan sasang. Iya, sekarang kalian Oten makan darah atau tidak? Gak ada. Nggak usah lompat-lompat ke situ lah. Kita Oh, kok selesaikan enggak? dulu yang tadi. Oke. Jangan lompatnya, lanjut Oke. lanjut. Ini Bang saya Vito. bacakan Nggak mau Kejadian dia. 4 ayat 3 sebentar Charles ya. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah engkau tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Nah, gitu. Jadi korban ini jelas sekali kalau di dalam Alkitab. Sebelum Ibrahim pun korban sudah dibakar. Sekarang kita lihat di masa Abraham nih. Di dalam Alkitab, apakah korban dibakar atau tidak? Sebentar ya. Biar jelas nanti teman-teman menurut Quran ya kan menerangkan korban sembelihan yang besar itu diapakan sih? Dibagikan, dibakar ya kan? Nanti teman-teman terangkan. Maksud saya begini loh. begini. Maksud saya begini. Mengapa sih kita bawa ke sini? Ini kita juga memastikan apakah Ibrahim ini dan Abraham ini melakukan tradisi yang sama. Kalau memang tidak, berarti ini juga orang yang berbeda. Begitu maksudnya ya. Jadi ini juga nanti biar teman-teman tahu kenapa korban sekarang dibagi-bagikan. Apakah sama dengan Ibrahim yang dulunya? Tapi kalau teman-teman tidak tahu atau tidak mau tahu juga nggak apa-apa. Begitu loh. Yang penting lakukan aja tradisi yang sekarang. Meskipun teman-teman tidak tahu dari mana dasarnya kan begitu. Oke, sebentar Jadi ya. dasarnya dari mana, Bang Akal? Iya, maksudnya asalnya dari mana, asal yang di mana nih? Yang berkorban kan tadi berkorban dibilang. Ya, sebentar. Daripada lama nih saya jelasin aja lah. Jadi asal berkorban dalam umat Islam itu asal muasalnya itu dari Nabi Ibrahim. Ceritanya itu Ibrahim itu di surat As-Saffat ayat 100 sampai 111. Itu ada ayatnya. Kan tadi situ kan udah baca kan di ayat yang 102 kan. Nah, ini saya mulainya dari 100. Jadi Nabi Ibrahim itu diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya Ismail untuk menguji ketaatan keduanya, perintah untuk menaati perintah tersebut. Nah, diakhiri dengan tebusan domba besar. Jadi sebelum dia menyembelih itu, si Nabi Ibrahimnya mau menyembelih anaknya itu ditukar dengan domba. Kalau kita kambing di sini. Gini bang, yang saya doa izin. Guru udah dari tadi saya di bawahnya emang kok nggak dijawab. Gini. Nah, sudah murid. Nah, muridnya jangan begitu sama guru ya. Assalamualaikum murid. Silakan. Jadi gini kita harus bisa membedakan Bang Lilo, Assalamualaikum. Iya, Bang Akal gini, bedakan antara bakaran dengan sesembelihan. Adapun di dalam Bible Anda itu ada sesembelihan juga. Adapun bakaran memang ada juga itu di Perjanjian Lama. Nah, di dalam Islam ini lebih pada sembelihan. Itu bedakan juga dulu gitu Bang Akal. Di Lukas 23:15 itu juga itu kan sesembelihan, ya kan? Dan kita pun di Al-Quran itu tentang sesembelihan, bukan masalah bakarannya, gitu loh. Faham sampai sini Bang? Apakah di Perjanjian Lama itu adalah bentuk bakaran? Tidak, tapi bentuk sesembelihan. Bukan apakah di dalamnya apakah di Perjanjian Lama itu loh. Masalah entah itu Ishak mau Ismail lah, terserah lah Anda ya. Apakah itu masalah korban bakaran? Tidak, tetapi lebih ke sesembelihan. Bang Akal. Ini korban bakaran, saya tunjukkan ya Bang. Oke. Enggak, kita ngomong Ishak sama Anda kata Ishak lah kalau Anda kata. Itu Iya, lebih Ishak, kepada Ishak. apa? Ayatnya tentang dikorbankan untuk disembelih apa dikorban untuk dibakar? Dibakar. Oke, saya tunjukkan nih.
Bukan disembelih berarti. Bentar dulu. Dengarkan Bentar dulu. Abang. Bentar dulu. Ini akan Ini kejebak di Anda. Kejadian Akan 22. kejebak. Bentar Aduh. dulu. Kita sepakati dulu. Bukan sepakati, saya Enggak, tanya kita dulu. baca ayatnya, baru kita ambil kesimpulan kan. Ya udah. Bukan kesepakatan kita yang menentukan ayat. Ayat yang menentukan kesepakatan kita, betul kan? Oke, sebelum ke ayat, saya tanya. Habis itu ambilkan nggak apa-apa. Jadi gini, saya kan tanya dulu. Pendapat saya dari Habis itu, ayat, Bang. iya, Bang, gitu. Bang. Saya tanya, apakah di situ, andai kata, apakah Ishak ini di Bible Abang itu ataupun Ismail, ya kan? Di situ korban sesembelihan atau korban bakaran? Silahkan tunjukkan. Korban Jawab. bakaran. Habis itu tunjukkan Korban dalil, nggak bakaran. masalah. Ya, dalilnya. Disebutkan. Oke, saya tunjukkan ayatnya ya. Kejadian 22 ayat 2 nih. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Tuh. Jelas. Di situ dikatakan sebagai Berarti korban anaknya bakaran. itu benar. Berarti anaknya dibakar ya, bukan disembelih ya. Iya, disembelih dulu dong baru Nah, dibakar. kan berarti harus konsekuensinya kayak gitu, Bang. Enggak, maksudnya gini loh. Enggak gitu Kalau sih. dibakar hidup-hidup, gimana itu, Bang? Nyiksa dong. Kenyataannya itu memang dibakar hidup-hidup, Bang. Kalau kita ngomong korban bakaran, Jadi Bang. korban bakaran kan? itu, oke, kita Nah. lihat, merujuk lagi kepada zaman sebelum dia kan. Kita lihat ya, saya tunjukkan ayatnya nih. Gimana sih cara membuat korban bakaran? Kan begitu, biar jelas. Oke, sebentar saya ambil ayatnya. Oke, saya tunjukkan ya. Ini di Kejadian 4 ayat 4 nih. Oke. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Oke. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan itu. Ya kan? Jadi apa namanya? Di sini Gini loh, Bang. dikatakan Gini loh, Bang. Tadi itu saya tanyanya apa? Apakah itu korban sesembelihan atau korban bakaran? Kan itu toh, Bang. sekarang maksud Abang Kalau korban memang sesembelihan, korban bagaimana itu korban bakaran, kan tunjukkan bahwasanya di Ibrahim itu memang dibakar langsung korban, atau milah Ibrahim atau Yahudi lah. Langsung dibakar hidup-hidup apa gimana kan gitu. Makanya, Bang, Setahu saya milah langsung dibakar, Bang. Hidup-hidup. Ada tungkunya. Gimana itu di Alkitab ditunjukkan korban bakaran? Enggak, itu tata caranya, Bang. Nggak Ada disembelih tata dulu. caranya secara kitabnya atau fikihnya Yahudi itu ada langsung dibakar hidup-hidup. Ada, betul. Ada cara, tata caranya itu ada di Imamat 6 ayat 8 sampai 13. Kita buka ya. Dari Abang nih Alkitab biar tahu ya kan, Bang Lilo. Itu ada di Imamat kalau tata caranya. Jadi itu di sembelih dulu begitu. Gini, Bang, dalam keyahudian ada 3 macam. Korban bakaran itu ada 3. Korban bakaran dan sembelihan itu ada 3. Yang pertama Kita bacakan dulu nih korban bakaran. Enggak, saya ngasih tahu Anda dulu sebelum Anda ke sana. Ini saya berdasarkan ayat Alkitab loh. Loh, sama, saya akan berdasarkan ayat Alkitab. Tuhan Tadi pun saya juga berfirman ayat kepada Alkitab Musa, loh. perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu harus tinggal di atas perapian, di atas mesbah semalam-malaman sampai pagi. Permisi Dan semuanya. api mesbah Saya harus turun ya. dilimpahkan, Assalamualaikum. menyala di atasnya. Gitu loh. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mesbah. Sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mesbah. Nih,
Inilah tata caranya Bang sampai ayat 13 ya. Gitu. Jadi kalau dibakar hidup-hidup kambing itu gimana caranya? Nah, gitu. Kan lari dong kambing. Enggak, ada. Kan saya bilang ada tungkunya, Bang. Ada tungkunya, Bang. Jadi gini, di dalam keyahudian itu ada 3 macam korban sesembelihan dan bakaran. Tentang korban khotiah atau kesalahan. Dia harus membayar kalau dia salah, membunuh dan lain sebagainya. Dan ada namanya korban bakaran dosa, itu ada juga, ya kan, entah itu nanti kalau nggak mampu bagi Pak Marpati. Saya ini Bang, saya membaca juga fikihnya orang Yahudi, sehingga ada namanya korban sesembelihan yang dimana harus dibagikan. Nah, Islam ini lebih kepada korban sesembelihan yang dan di mana itu dibagikan gitu loh kepada fakir miskin. Kalau di dalam Lukas 23:15 tadi kan lebih kepada siapapun itu. Nah, dalam keislaman tidak, itu dibagikan kepada orang yang tidak mampu gitu loh, ke fakir miskin, janda kan, itu yatim gitu Bang. Yang saya tanya Bang Lilo, itu Ibrahim membakar itu atau membagi-bagikan? Itu yang saya tanya Bang Akal. Bang Lilo. Di sini sebenarnya Bang Lilu, sebenarnya di poinnya di sini dia ingin membedakan Abraham dengan Ibrahim. Bisa nggak saya minta Bang Akal sama kamu literasi dari Yahudi ya, membantah bahwa Ibrahim dan Abraham itu beda. Literasi Yahudi dia. Kemananya kamu ini Charles? Sebenarnya bukan hanya itu yang saya ingin. Enggak begini, enggak Biar kalian membagi-bagikan dari mana, terus enggak begini loh brother. Kamu kan di sini kan berusaha membawa kisahnya ya kan, kisahnya bahwa di sini berbeda. Aku bilang kan, artinya poinnya kita sudah tahu sebenarnya tujuannya kan apa, bahwa kamu ingin membuktikan perbedaan antara Ibrahim dan Abraham. bukan Ya kan? itu tujuan enggak utamanya. begini, bentar dulu. Tujuannya Tadi saya kan pengen kamu tahu sudah dari mana tradisi membagi-bagikan ini datang, apakah dari Mila enggak, Ibrahim tadi kamu atau sudah bukan? ucapkan. Kamu sudah ucapkan tadi, saya dengar, berarti kan beda. Iya, Ya kan? memang ke situ juga Nah, jadinya beda juga. makanya kan? saya Terus tradisi kalian asalnya dari ke situ mana? nanti. Mila Ibrahim atau bukan? Makanya saya katakan tujuanmu memang seperti itu. Makanya saya langsung poinnya aja, bahwa Yahudi, literasi Yahudi kau tampilkan sama kami ya, menolak kesamaan Ibrahim dengan Abraham. Literasi Yahudi ya, jangan dari oten-oten. Kalau kitab ini literasi Ya, silakan. Yahudi bukan? Astaga, di situ ada nggak penolakannya? Saya minta penolakan. Penolakan Kan kamu kan pribadi ini, ya kan? Kamu kan pribadi nih menolak bahwa tidak sama. Nah, saya minta pribadinya orang Yahudi, pengakuan Judaism, bukan kita, Judaism, perkataannya mereka menolak Ibrahim dan Abraham. Itu bukan pribadi yang sama gitu loh, maksudku. Ya, dari literasi Supaya Yahudi langsung ya, aja dari kita kepoinnya kitabnya. panjang lebar, dari para panjang lebar kan, langsung poinnya aja. Ada nggak Yahudi? Sebenarnya saya juga pengen tahu Menolak. yang dalam Al-Quran itu Kan kalau diminta begitu dia membagi-bagikan apa? atau membakar Seminar- itu saya pengen tahu loh Charles. Iya, tujuanmu kan ini. Enggak itu tujuannya Nggak usah kamu sebenarnya. bohongi. Tujuan yang utamanya tradisi membagi-bagikan itu datangnya dari Ibrahim atau bukan? Itu tujuan Astaga. saya loh. Itu tujuannya. Kan tadi sudah dijelaskan loh, khusus untuk menguji iman Nabi Ibrahim. Nah, Abraham ada nggak di Bible membagi-bagikan? Dia membakar. Kita berbicara membagi-bagi loh. Enggak ada dia yang bagi-bagi, dia membakar. Nah, ya sudah. Kalau di Al-Quran juga di situ kan menguji iman Nabi Ibrahim. Iya, setelah korban sembelihan besar itu diberikan, itu dibagi-bagikan atau dibakar. Nggak Itu ada yang di saya situ tanya. tertulis. Jadi gimana itu? Nggak tahu, nggak jelas. Begitu Astaga. masukmu. Nah, di dalam Bible digantikan oleh domba. Domba itu dibagikan Abraham enggak? Dibakar. Astaga, setelah dibakar dibagi-bagi atau enggak?
Ngapain dibakar ulang, dibakar sampai habis kok, dibagi-bagikan apanya mau Di mana dibagikan? tertulis dibakar sampai habis? Di ayat berapa? Coba silakan. Oke, saya tunjukkannya. Dibakar sampai habis ya. Mantap. Oke, saya bacakannya. Di Kejadian 22 ayat 13, Abraham memandang di sekelilingnya, lalu nampak seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mempersembahkannya sebagai korban untuk menyenangkan hati Tuhan, bagi menggantikan anak lelakinya. Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan apa yang diperlukan. Dan sampai sekarang pun orang berkata, di atas gunungnya Tuhan menyediakan apa yang diperlukan. Oke, itu jelas ya. Apanya yang jelas? Kau bilang dibakar sampai habis. Mana di situ? Ya, sekarang ini kan Abraham memandang sekelilingnya. Lalu nampak seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut pada belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai korban yang menyenangkan hati Tuhan. Dibakarnya enggak? Ya dibakar dong. Jadi gimana kau ini? Aduh, baca. Ada enggak Bang Det dengar dibakar sampai habis? Nggak ada. Kalimatnya seperti itu persis nggak ada. Ya kan? Dari ketahuan kali kok nggak ngerti Bible. Oh iya, kamu kan selalu Iya, bertanya dari ketawamu digantikan itu loh, dengan Charles, korban bentar. sembelih Dari ketawamu, dengan kau nggak tahu sembelihan apa-apa besar. tentang Bible. Ada enggak Nabi Ibrahim membagi-bagi ikan? Ada enggak Iya. Nabi Ibrahim membagi-bagi ikan? Kau selalu Ya itu yang saya tanya. Di Ada mana? nggak? Domba yang digantikan domba yang digantikan terhadap Ishak itu diapain sama Abraham? Dibakarnya sampai habis? Iya, kau bilang. Iya, dibakar Oke, tunjukin. Dibakar sampai habis. Mana sobat Iya, tunjukin sama dibakar. saya? Itu kan Kamu dikatakan menarasikan dia dibakar sampai mempersembahkan habis. Kamu itu pertanggungjawabkan kepada dengan Tuhan ucapanmu sebagai itu korban. dibakar sampai habis. Gitu loh. Enggak. Sekarang Maka itu Abraham dibakar. mempersembahkan kurban itu kepada Tuhan. Bagaimana cara dia mempersembahkannya? Ya dibakar. Dibakar sampai habis. Mana Ya, dibakar. datanya ayatnya berapa? Oke, sebentar saya ambil data pendukungnya bahwa itu dibakar. Macet. Enaknya banyak kali nggak baca Bible-nya ternyata. Padahal korban bakaran tuh banyak loh macamnya, ada 5. Saya tuh baca di ST Takla ini 5, yaitu
kesalahan, terus dosa, pengampunan dosa, terus korban sesembelihan, terus satu lagi itu nazar. Itu korban semuanya loh. Tapi kenapa ini kok seakan-akan Islam merayakan udhiyah hari korban itu dipermasalahkan? Kita milah Ibrahim selesai, clear. Adapun pembagiannya yaitu ada syariat tersendiri. Di syariat sebelumnya ada yang dimana dibagikan kepada kahin, kepada orang-orang suku terbesar ya, orang-orang besar waktu itu kan itu, sama orang yang menyembelihnya. Nah, adapun dalam keislaman ya kan, yang amil tetap dibagikan, adapun itu dikasihkan kepada orang yang fuqara, fakir miskin. Jadi apa lu ininya permasalahannya? Pembagian juga ada gitu loh. Tapi fundamentalnya tetap ada namanya syariat, yaitu berkorban gitu. Fokusnya kok korban bakaran, padahal korban bakaran itu macam-macam. Oke, makanya Bang Lilo, saya kan pengen tahu ini tradisi membagi-bagikan korban dalam Islam. Apakah ini dari Ibrahim atau bukan? Kan gitu. Karena Anda ini kan ikut milah Ibrahim, makanya kan Anda bilang juga sunat. Bang, pokok fundamentalnya kan korban itu. Adapun syariat yaitu andai kata nih ada tambahan untuk dibagikan kepada fakir miskin, yaitu haknya Allah, bukan haknya Ibrahim gitu loh. Iya, Adapun di syariat sebelumnya kan dibagikan juga, tapi lebih kepada kahin, atau kahin itu apa ya, pemuka agama. Dicek aja di Matius ada, Lukas juga ada. bicara Alkitab Bang, bicara Al-Quran dulu Abang jelaskan. Kalau Al-Quran sudah tadi udah dijelaskan abang sebelumnya tadi ya kan, Itu yang di pertanyaan surah saya kan Hajj. tentang Ibrahim nih. Iya kan sudah clear tau bang, Ibrahim Anda nggak mau, sudah clear. Ini mau Apakah baca Ibrahim Al-Quran itu apa dibagi-bagikan Ibrahim dulu? atau dibakar korbannya? Ini Ibrahim dulu apa Al-Quran dulu? Ibrahim Kalau kan Al-Quran ayo kita bahas Al-Quran, kalau milah Ibrahim ayo kita bahas milah Ibrahim. Di Al-Quran atau di Alkitab? Di mana Ibrahim Bang? Iya, itiba milah Ibrahim memang ada dalam Al-Quran, Iya maka kan, itu milah milah Ibrahim. Sekarang Ibrahim ya yang saya tanya. Hanifah, oke. Korban itu dari milah Ibrahim bukan? Iya. Oke, iya kan? Hmm. Jadi sekarang Terus? pertanyaannya, Hmm. ketika kurban sembelihan besar yang diberikan Allah kepada Ibrahim itu dibagi-bagikan atau dibakar? Korban ya ini makanya saya tanya bang Akal, korban itu ada 4 macam loh bang di Keyahudian itu. Enggak, saya enggak tanya di Keyahudian loh. Loh, Saya Anda tanya itu kok ini milah di Ibrahim ya? Oke. Al-Quran. Kalau kepada milah Ibrahim, loh kalau Al-Quran dibagikan bang, Al-Quran dibagikan. Dah, terus apa Enggak, lagi? gimana? Ibrahim itu membagikan berarti ketika dia diberikan sembelihan. Iya. Di mana itu dituliskan bahwa itu dibagikan? Nah, oke kita bahas ya. Saya akan menunjukkan Ibrahim kepada ya Anda. yang membagikan. Ya, saya akan menunjukkan kepada Anda bahwasannya milah Ibrahim itu ada 4 macam ya yang kita ketahui. Loh, Enggak, saya enggak tanya dia. loh kan Pak. saya tanya menjelaskan di nggak Al-Quran. boleh. Anda nggak mau dengar. Yang pertama, Bukan ya udah nggak saya. dengar. Saya tanya di Al-Quran ini, bukan di Yahudi Bang Lilo. Kalau di Al-Quran itu saya bilang apa tadi, syariatnya disuruh untuk membagikan kepada fuqara, ya kan, sudah fakir miskin. Ya, adapun sebelumnya, oke saya akan membawakan 4 ya. 4 tadi. Pertama adalah korban bakaran, yaitu tentang khotiah, tentang kesalahan. Dia melakukan kesalahan maka dia harus korban korban bakaran. Saya tanya Terus Quran, ada namanya Bang, korban, kenapa namanya kita? korban yang dimana korban bakaran itu adalah korban mata itham, dosa besar yang dia lakukan. Maka harus dia mengorbankan, kalau nggak bisa kambing, domba dan lain sebagainya, kalau nggak bisa pakai merpati. Adapun yang ketiga itu takfir, yang dimana dia keluar dari sempat keluar dari agamanya Keyahudian atau milah Ibrahim itu, maka harus mengganti dengan korban bakaran tadi, korban sesembelihan dan bakaran. Yang keempat nazar, korban nazar, ya kan? Nazar ini dia harus dikasihkan, dibagikan, ya kan, untuk dimakan kepada siapa tadi, pemuka agama, ya kan. Yang kelima
yaitu korban namanya korban sesembelihan yang harus dibagikan kepada orang-orang yang di sekitarnya, yaitu ya tadi sama aja gitu loh Bang. Nah, adapun Islam ini tetap fundamentalnya korban. Adapun tata caranya yaitu dibagikan ya, terlepas itu mau Anda menyatakan oh itu kan korban bakaran harus hangus semuanya, itu silakan, itu kembali kepada korban bakaran tadi. Di Yahudian, Islam tidak memakai korban bakaran untuk penghapusan dosa, dirubah menjadi taubat. Itu Bang. Paham sampai sini? Sekarang pertanyaan saya, Ibrahim itu membagikan korban sembelihan besar itu atau membakarnya? Itu yang saya tanya. Loh, barusan saya udah menjelaskan 5 tadi, masa nggak paham? Anda menjelaskan dari sisi Yahudi. Saya Loh, bertanya lah terus tentang Ibrahim kan milah Ibrahim ya. Oke, Iya, oke, saya tanya akan tentang menjelaskan Ibrahim dua ini. perkara Oke, saya lagi. tunjukkan ayatnya Yang pertama nama ada Bapak. Ishak, yang kedua adalah yang pertama ada nama Ismail, ada nama Ishak. Ya kan? Dua ini ya tentunya punya syariat yang berbeda. Tetap berpusat kepada mana Malah Ibrahim tadi, bapaknya, yaitu pusatnya Ibrahim. Adapun Boleh Ishak saya kepada ngomong baninya, 1 menit. ya kan? Adapun Ismail kepada baninya. Bang Lilo, boleh Itu. saya ngomong 1 menit nggak? Adapun yang satu ini memang khusus untuk korban bakaran, ya sudah bakaran kan gitu kan? Simple kok saya ini. Saya boleh ngomong nggak Bang Lilo? Loh, saya dari tadi ngomong Anda nggak mau mendengarkan. Giliran saya selalu menjawab, Saya Anda nggak mau dengarkan mendengarkan dari loh. Itu tadi. yang repotnya loh. Saya dengarkan Anda dari tadi. Loh, saya ngomong Anda potong kok. Sudahlah lanjut dulu. Saya lebih baik diam lah kayak gini, nggak bisa diskusi. Ternyata Anda ini Kan, nggak bisa langsung diskusi kayak gitu. setiap sama saya. Padahal saya tanya Qurannya, dia entah ngomong kemana-mana. Saya tanya Quran, Bang Lilo ngomong tentang Yahudi. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Ya beginilah teman-teman. Secara Islam, Al-Quran ya, ketika udah kita- dijawab tadi inna atau Sekarang surat saya Al-Kautsar tanya tadi ini, dan dengarkan juga pertanyaan surat saya, Bang Hajj, Lilo. ya kan? Bang Lilo. Clear. Kan, Jawabannya dia nggak mendengarkan syariatnya kita. Gimana yaitu dia, Bang? dibagikan. Kecang, Ya kan, Duh kecang. Bang, kalau Nabi Ibrahim oke, itu adalah syariatnya untuk apa? Kan kita harus lihat dulu 5 aspek tadi Bang. Yang saya Apakah tanya, tidak ada dengarkan di Bang Ibrahim? Lilo, yang Ada saya salah tanya, satunya untuk Ibrahim itu dibagikan. membagi-bagikan Nah, korban sembelihan besar itu itu tuh. atau membakarnya, itu yang saya tanya. Nah, 5 aspek ini kita harus lihat, Kan, Bang. 5 Korban aspek bakaran lagi. ini, ya, ada namanya korban bakaran full, Bang Deddy, ada namanya korban terbukti, sesembelihan. Ingat, Anda beserta teman-teman ada korban Anda, bakaran full, logikanya ada nggak korban jalan. sesembelihan. Nggak, Yang korban tengok nih Bang bakaran Lilo itu nih. adalah contoh Saya tadi tanya, apakah yang dimana dia Ibrahim melakukan dosa membagikan besar korban atau kekufuran atau membakarnya? atau juga Ini yang yang ketiga dijawab adalah kemana-mana ism, ini, 5 aspek ya ini kan, lagi atau nih. kesalahan gitu loh Bang. Gimana sih, masa saya harus berkali-kali menerangkan Memang kepada Anda? teman-teman Anda ini pasti paham, bingung, cuma ya kan? terus Bingung juga. Pertanyaan Loh, ini kok memang bingung? menggugah, Enggak bingung. menggugah Ini enggak bingung. Ada ini sok-sokan bingung supaya suruh jelasin lagi. Saya tetap jelaskan seperti itu. Emang kenyataannya seperti itu, Bukan Bang, di dalam bingung. keyahudian. Saya tuh kalau Nggak ada yang simpel kan tahu dengan Islam saya ini. Emang clear Itu semuanya dalam Islam. korban Mau dibagikan Anda atau membawa dibakar oleh milah Ibrahim, Ibrahim. Karena kan milah teman-teman Ibrahim ini itu, ikut milah Bang, Ibrahim ya. nih. Kalau Ibrahim memang itu Ibrahim membagikannya itu di mana ditunjukkan? Kalau memang Ibrahim secara Al-Quran membakarnya, apa itu secara di mana secara Ibrahim? ditunjukkan? Saya tanya. Kan gitu. Jadi teman-teman ini bingung sebenarnya ini kok Duh, tiba-tiba kok bingung ini? dibagikan? Bingung itu bingung dari mana? Gak ada bingungnya kita ini. Jadi tadi ya, apakah Nabi Ibrahim menyembelih itu tidak dibagikan? Pastinya dibagikan. Buat Oke, apa di mana adanya tunjukkan onta? Buat dibagikan, apa Bang? ada namanya kuda, ya kan? Bang Kan hewan Lilo. besar, ya kan? Ya, Tentunya Bang Lilo, dibagikan. itu ayat Makanya ada mana yang korban menunjukkan itu ada Ibrahim 5 membagikan macam. itu? Anda mengaku kekristenan Bang tapi nggak Lilo, paham. Sedangkan, kan, nggak mau ya jawab kan? dia. Korbannya Ngomong tak terbagi terus atas ya. 5. Saya jelaskan Jangan supaya Anda pakai paham, headset ini. ya. Saya kasih Pakai headset. malam-malam saya kasih kuliah ini, kuliah sebelum subuh, Pakai kuliah headset ini. tahajud ini. Nggak kita Yang ngomong. pertama korban Nggak. bakaran itu Dengar apabila dia apa-apa. melakukan dosa besar. Yang kedua Ini, apabila Bang. dia melakukan kesalahan. Bedakan ya dosa dengan kesalahan. Terus apabila dia melakukan nazar tadi, ya kan? Itu korban bakaran. Adapun korban sesembelihan yaitu apabila apabila dia melakukan nazar, itu korban sesembelihan maka dibagikan. Dan juga ada namanya korban yang diadakan ya seperti halnya di Lukas ataupun Matius, ya kan?
maka sebenarnya. dikasih kepada Jadi apa kalau memang orang-orang Ibrahim sekitar membakarnya, gitu. lalu Anda membagikannya, Dan bagaimana itu kayak dalilnya Nabi ada. Ibrahim? Itu Bang Kalau Akal. memang Gimana Ibrahim sih? membagikannya itu di mana dibagikan? Saya sudah ngasih tahu, adapun fundamentalnya tetap. Gitu loh, sama siapa dibagikan di atas gunung itu? Ini logika. Kepada kahin Bang, Ya kan? kepada pemuka agama. Kalau tempat yang mau dibagikan pun nggak ada di atas gunung, kenapa Anda dengan congkaknya Anda mengatakan itu dibagikan? Loh, itu tertera, itu saya baca sendiri di Gunung nggak ada Estetakal ya, orang. itu dibagikan kepada Kalau menurut logika nih ya, apa logika saya pemuka ya, kalau agama. bahasa kisah, Udah ada kok. ya itu Saya dibakar. nggak pernah ngambil dari, saya nggak perlu saya Kalau belajar itu Bible tuh saya dibakar, nggak perlu secara jujur, logika saya hanya nggak mengutip. ditulis. Ingat saya tuh selalu Kalau mengutip, dibakar, tanyakan teman-teman seperti apakah itu Bang Lilu mampu untuk dibagikan. Bible? Enggak Bang, saya hanya Tapi mengutip, Anda selesai berhasil sudah. ikut milah Ibrahim, makanya sunat ikut. Eh, Tidak semua milah Contoh Ibrahim. sunat ya, fundamentalnya tetap sunat. Ya, Adapun kapannya, nah, silahkan monggo dalam Islam. makanya Paham? teman-teman Islam ini ketika Sama. Ya Anda, alhamdulillah Anda membuka wawasan lagi. itu Ya loh, kan Anda mendengarkan juga nggak ternyata. tahu harus jawab apa. Sunat itu tetap dikerjakan dalam Dia keislaman. menjawab Adapun di dari aspek keyahudian umur berapa keyahudian. silahkan, di dalam Islam tetap sunat. Adapun korban fundamentalnya tetap dikerjakan korban. Gitu Tetapi loh. kan gitu, korban ini korban Ya apa? Bang Lilo ya, Korban sembelihan, bukan korban kayak bakaran. angkot Paham? dari luar. Itu Bang Akal. Lanjut Bang Lilo, Gimana sih? silakan bertakiah lagi. Yang anehnya, yang Anda ini suruh sunat gak mau sunat, suruh berkorban gak mau berkorban. Ya ini kan ya repot. Kita ini adapun fundamentalnya tetap kita kerjakan dari milah Ibrahim. Adapun pelaksanaannya itu ada syariat yang menentukan setelahnya, yang diturunkan dari Allah kepada Muhammad SAW. Tetap melaksanakan sunat, tetap melaksanakan korban, tetap melaksanakan haji. Kan gitu. Nah, adapun korban itu dalam keyahudian dari keturunannya Ishak, Ibrahim dari keturunannya Ishak ini kan ada 5 perkara. Kalau Islam selesai cuma 1, udhiyah kan gitu. Adapun yang lain ya kayak anak, ya apabila kita melahirkan anak laki-laki itu 2 kambing, perempuan 1 kambing kan gitu. Itu berbeda lagi gitu kaidahnya. Karena bentuk rasa syukur. Kalau yang satunya lagi adalah bentuk kita mengeluarkan harta benda kita supaya disucikan oleh Allah. Itu cek hostnya tidur. Gurunda? Lanjut enggak. Semua pada bingung Bang Lilo. Lanjut enggak tidur saya. Semua bingung ini di sini. Apa bingungnya? Emang bingungnya siapa? Saya tanya, apakah Gurunda bingung ini penjelasan dari Murinda? Enggak jelas udah. Tadi yang dijelaskan yang juga udah saya tepat. tunjukkan letak kebingungannya ya. Mereka bingung Bang Lilo. Bagaimana ya? Apakah Ibrahim itu membagikan atau membakarnya? Itu yang mereka bingung. Mereka nggak tahu sampai sekarang. Dan memang di Quran nggak dijelaskan, ya kan? Itu. Jadi mereka ini bingung ikut milah Ibrahim atau enggak. Mereka nggak tahu sebenarnya. Karena nggak dijelaskan apakah korban itu dibakar atau dibagikan. Fundamentalnya itu Korban masalah dibakar. korban, Bang. Korban itu mau dibagikan itu syaratnya berbeda. Kayak contoh sunat. Anda berarti gak ngikuti milah Ibrahim karena sunatnya Ibrahim itu kalau Ibrahim malah 95 umurnya. Ya kan? Nah itulah 90 kan di sunat itu. Abang bilang 90 tadi apa 95? Umur Ibrahim 95. Dari mana Bang tahu Ibrahim 95 umurnya? Enggak, disunat. Ya disunat, dari mana Bang tahu umur Ibrahim disunat 95? Ya kurang lebih sekitaran itu. Ibrahim disunatnya itu. Dari perjalanan dia terus keturunannya kan terhitung akhirnya kisaran umur 90 tahun. Itu di mana di Al-Quran ditunjukkan? Di literasi di hadis, ntar saya carikan kalau di hadis. Oh di hadis. Ya kita oke.
kita fokus kepada fundamentalnya bang, ya kan. Kalau anda selalu memframing bahwasannya, oh sunatnya Yahudi kan, ya enggak, kita pakai milah Ibrahim, ya kan, berarti antara rentan 7 minggu, 7 hari setelah kelahirannya, dan Ibrahim juga di umur sekian 90-an lah ya, anggap aja seperti itu, ya umur dewasa lah atau tua bahkan kalau kita saat ini. Nah adapun korban, nah, adapun di Keyahudian ada korban bakaran, di dalam keislaman ada korban sesembelihan, gitu. Berakal. Tetap kita mengerjakan korban, tetapi prakteknya yang satu untuk korban bakaran, kita adalah korban untuk sesembelihan, untuk dibagikan, itu syariatnya. Jadi tidak musfro, tidak terbuang, gitu saja, bisa dibagikan, memang syariatnya seperti itu. Dibingungkan nggak ada bingung itu. Ya bingungnya abang itu tadi ikut milah Ibrahim atau enggak tentang korban ini. Itu loh, kan saya jelaskan. Iya bang, seperti halnya sunat tadi loh abang bilang tadi, bang Akal, syukur aja abang membuka wawasan, oh masalah sunat, oke, berarti bener kan, sunatnya Nabi Ibrahim apakah umur 7 minggu kan ya, 7 hari kan enggak kan, umur sudah tua renta lah anggapnya gitu kan. Apakah kita tidak mengikuti milah Ibrahim? Seakan-akan adapun syariat Islam itu bisa tidak terfokus masalah umur, tetapi lebih kepada ya dia harus, kaidahnya harus bersunat sebagai laki-laki, gitu bang. Karena apa, nanti ada yang mualaf di umur 80 tahun, umur 70 tahun dia harus bersunat kan? Itu. Sebenarnya kalau di Alkitab ya, Abraham kan disunat umur 99 tahun nih, ya kan? Begitu. Kalau di Al-Quran Ibrahim itu disunat, di mana disebutkan disunat dalam Al-Quran bang? Ibrahim. Bentar, di hadis, bentar. Oh di hadis. Hari ini dibuktikan lagi oleh Bang Lilo bahwa Al-Qurannya nggak menyebutkan tentang sunat, hanya di hadis gitu. Ya inilah ya teman-teman Islam ini ya. Coba bayangkan kita baca Quran. Bisa nggak itu jadi pedoman tanpa melihat hadis? Ya makanya teman-teman pantas bingung lah. Terlampau banyak di luar Quran yang harus diperhatikan untuk menjadi pedomannya ya. Karena umur Ibrahim disunat pun ada dalam hadis. Kalau tanya Bang Deddy, dia tambah bingung lagi tuh. Gak usah tanya lah. Si Charles siapa lagi? Kan? Aduh. Padahal Lanjut habis dari belakang, oke. Jadi gini bang, kita konteksnya kan korban kan, bukan bakarannya. Anda ini kebakarannya apa korbannya? Saya tanya dulu lah. Berita ini gak rancu. Anda kan katanya saya masih bingung, oke. Anda saya tanya masalah sesembelihan nggak mau, tapi maunya berkorban. Tapi ujung-ujungnya nanti ke mana tadi? Kebakaran. Kan repot di sini. enggak, yang pertanyaan saya tadi bang, apakah Ibrahim itu korbannya itu dibakar atau dibagi-bagikan? Itu yang saya tanya sama abang. Abang bilang dibagi-bagikan. Itu di mana ya? Dalam Quran nggak ada. Loh, Terus ada di mana? di Ibrahimnya apa Muhammadnya? Ibrahim. Nah Ibrahim itu jadi gini bang. Oke, sekarang dalam Ibrahim itu, Nabi Ibrahim itu ada berapa dalam korban itu? Kita ngomong korban ya, entah itu korban bakaran, entah itu korban sembelihan. Di Al-Quran Enggak, saya tanya korban di dalam Ibrahim ini kita harus pastikan dulu, ya kan? Ada berapa? Saya tanya pada Anda dulu biar Anda paham. Percuma saya ngomong ternyata Anda nggak paham juga katanya. Enggak. Coba yang Anda pahami, korban dalam Ibrahim ada berapa? Oke, korban dalam Ibrahim dalam apa Anda bilang ini? Alkitab atau Al-Quran? Terserah, saya tuh orangnya bebas Enggak, banget. kok terserah, Mau dari itu kan Alkitab, berbeda, Pak. mau Kalau perjanjian dalam lama, perjanjian baru. Kalau perjanjian lama mungkin Anda nggak mungkin karena Anda kan bukan orang Bani Israel. Enggak, Nah, akhirnya nggak ketemu. Anda tanya Ibrahim nggak ada dalam perjanjian lama loh. Nah iya, makanya berarti konteksnya apa?
Ibrahim Ayo. nggak ada dalam orang Kristen, nggak mengenal yang namanya Ibrahim. Repot dengan Anda ini. Nggak paham tapi sosokan paham. Jadi gini Bang, udah gini aja. Ini yang Anda maksud ini korban apa dulu udah? Korban bakaran di Islam nggak ada. Nggak ada ya, nggak ada. Korban bakaran nggak ada. Jadi Di kekristenan ada nggak? Kekristenan ada nggak korban bakaran? sebentar bang. Enggak, kekristenan ada nggak? Di kekristenan ada nggak? Biar kita sama-sama. Kita siapa yang mengikuti milah Ibrahim? Di Kristen ada nggak Kristen korban? itu- Oke. Kalau di Kristen gini ya, biar saya jelaskan. Saya kalau Nggak usah dijelaskan. Ada nggak? Saya jawabnya simpel loh tadi. enggak, saya jelaskan lah. Jadi Lu gimana ngapain ya? dijelaskan? Jangan usah dijelaskan. Kita sama-sama dewasa bang. Anda di keislaman nggak ada. Saya bilang korban bakaran. Ada. Korban ada di Kristen. Korban bakaran. Korban ada. Korban bakaran. Makanya saya jelaskan sama Nah Bang, kan, ya. Anda saya tadi ngomong, Saya jelaskan. saya menjelaskan kepada Anda pura-pura Saya nggak kan dengar. jelaskan sama Anda Ya, ini kan Anda dari ini. Alkitab. Anda kan ketika saya tanya Al-Quran, Anda menjelaskannya dari Alkitab. Enggak, saya menjelaskan sesuai Al-Quran Iya, tadi, jadinya kan. Al-Hajj Saya tanya ya Al-Quran, kan, Anda jelaskan terus Al-Kautsar. Ayo, Ya oke, saya jelaskan atau gimana nih? Saya ya, bilang kan ada. apa yang Anda jelaskan? Saya tanya di dalam kekristenan ada nggak korban bakaran? Kita pastikan Ada dulu. korban, ada korban. Ada korban bakaran apa tidak? Ada korban. Ada korban bakaran apa tidak? Ya ada korban. Ada korban bakaran apa tidak? Bang, ini aneh-aneh Bang Lilo ini. Lah, Anda yang aneh Ada juga. korban. Ada korban bakaran apa tidak? Kan sampai batuk-batuk. Iya, ada korban bakaran apa tidak? Ada korban. Ada korban bakaran apa tidak? Kita sampai subuh saya tanya kayak gini. Ada korban bakaran apa tidak? Sampai Anda mau jujur. Karena Anda ini nggak mau pernah jujur sama saya. Anda selalu apa ya? Nggak pernah jujur. Anda itu selalu berbohong terus. Sama saya itu selalu berbohong. Apa Ada yang saya korban bohongkan? bakaran apa tidak? Coba, apa yang saya bohongkan? Ada korban bakaran apa tidak? Ada korban dalam Ada korban bakaran apa tidak? Ada korban. Ada korban bakaran apa tidak? Oke, saya jelaskan lah. kalau gitu Ada ya. korban bakaran apa tidak? Jawab dulu, jangan bohong. Aneh, ah. Ada korban bakaran apa tidak? Ada korban. Ada korban bakaran apa tidak? Saya sudah jawab. Ada korban. Ada korban bakaran apa tidak? Aduh, Bang Lilo, kayak anak-anak abang ini jadinya. Ya nggak apa-apa. Jadi saya tuh lebih seneng kalau saya dikatain jujur. Oh Bang Nilo kayak anak-anak daripada Allah kami, Muhammad kami. Saya tanya lagi, ada korban bakaran apa tidak? Saya sudah jawab. Ada korban bakaran apa tidak, Bang? Saya Dijawab lah. Udah dijawab. Awang Mana? Ya enggak. korban di kekristenan. Ada korban bakaran enggak di dalam kekristenan? Ingat, Ada korban. ingat ada berapa kalimat? Ada korban bakaran. Tidak. Ada korban, ada korban. Ada 4 loh, ada 4 kalimat tadi. Bukan ada korban tidak, enggak. Tapi ada korban bakaran apa tidak? Ya, ada korban, Bang. Bakaran tidak. Ada korban bakaran apa tidak? Saya sudah jawab, Pak. Abang ini, ya. Kan? Enggak. Itu bukan jawaban. Ngomongnya gini, Bang, tidak ada Anda korban bertanya, bakaran. Ya, Anda jawab sendirilah kalau Bang Lilo nggak puas dengan apa yang saya jawab. Ya enggak puas lah. Saya nanyanya apa? Ada korban bakaran apa tidak? Padahal abang Bukan kobaran loh ya. abang Bukan. lompat-lompat. Enggak, saya enggak lompat-lompat. Saya selalu dalam Al-Quran koridornya ada korban sesembelihan, Saya tanya selesai. tadi kan, Ibrahim membagikan atau membakar sembelihan yang besar itu. Itu yang saya Saya tanya. bilang apa? Korban Sebelum saya tanya sesembelihan. lagi, sembelihan yang besar itu apa kira-kira itu? Sembelihan Enggak, yang saya bilang apa tadi dari awal tadi? Korban sesembelihan bukan bakaran kan? Itu urusannya Yahudi korban bakaran. Enggak ada di syariat kami korban bakaran. Adanya adalah syariat ini korban adalah sesembelihan. Bang. Berarti Bang Lilo sepakat kan bahwa Ibrahim dan Abraham ini berbeda ternyata. Nah, akhirnya kembali lagi benar Bang Simamura. Silakan kamu diskusi sama Bang Simamura. Bang Enggak. Simamura lanjut. Sebenarnya kan enggak jelas juga. Kena Abang dia kena ini- trigger. Kena Enggak, trigger. bukan kena Silakan trigger. Bang Darko. Ini Bang Darko aja lah kalau mau lanjut tadi benar terkanya. Berarti Ibrahim sama Sebenarnya Abraham saya beda. tarik kesimpulan Lanjut. begini. Saya Teman-teman mute Islam aja ini setelah ini. Oke, saya ngomong ya. Jadi teman-teman Islam ini bingung. Sekelas Bang Lilo aja, dia nggak tahu sebenarnya dia ikut ini milah Ibrahim atau bukan. Karena dari tadi dia nggak bisa menjawab apakah
itu korban dibakar atau dibagikan. Karena dalam Quran nggak dituliskan ya Bang Lilo ya secara eksplisit. Jadi sampai saat ini teman-teman Islam ini sebenarnya bingung nih. Jadi Bilang Ibrahim inilah nggak mau kejujurannya diskusi sama Bang Akal dari dulu ya. Ya kan? Selalu saya tuh orangnya simple, jawabannya tes selesai ya kan, nggak tahu berbelit-belit. Ada korban bakaran Bang Dino di Al-Quran, di Islam tidak ada Bang. Kami pertaubatan ya kan. Adapun korban sesembelihan, yaps, kami mengerjakan korban kesembelihan. Kenapa? Syariatnya di dalam kami ada, yaitu anak dari Ibrahim disembelih kan gitu, digantilah oleh Allah yaitu domba atau kibas itu. Jadi ya itu akhirnya Ini domba diangkat atau menjadi kibas dari syariat mana kita pula itu domba untuk atau kibas? mengorbankan sesembelihan, bukan bakaran. Itu Bang, simple tuh. Sembelihan yang besar berarti bukan domba atau kibas Bang. Kalau yang besar bisa juga onta, ya kan, atau sapi, kan begitu. Kan namanya juga sembelihan yang besar. Ya, silakan, nggak apa-apa, itu prediksi Anda kan. Dan sedangkan Anda kan nggak ada di tempat Jadi itu. saya tanya abang lah, sembelihan yang besar di situ apa coba? Anda itu ditanya dari saya itu cuma pertanyaan dari tadi cuma satu loh, nggak dijawab. Kan? Nggak Sama tahu. sekali nggak mau jawab. Ini ya repotnya. Saya Yang tanya, mana saya nggak jawab? ada nggak korban bakaran di kekristenan? Ya ada korban di kekristenan. Korban bakaran? Ada korban. Ini gini ya, dasarnya kan kalau di perjanjian lama kan dibuat korban bakaran untuk menghapus dosa. Ah kan, ini Itu adalah cerita pengantar. lagi. Sebentar. Itu adalah pengantar sebelum datang korban yang sejati. Korban yang sejati itu siapa? Yaitu Yesus Kristus sendiri. Korban Yesus itu dikorbanin itu, disembelih, dibakar, disalib loh. Yesus itu sebagai korban, iya korban. Makanya Yesus disebut Itu berarti tidak milah Ibrahim, milah anak Ibrahim. domba Tuhan gitu loh. Milah Ibrahim itu, milah Ibrahim itu berarti kalau Anda memang milah Ibrahim Bang, kembali ke Bani Israel. Kalau Ismail ini kan gak ada urusan ya sebenarnya. Kembali kepada kepada Ishak seharusnya itu dibakar. Kalau memang nubuatan, bukan di rajam maupun di salib. Nubuatan dibilang disalib kok, bukan di. Enggak, kalau kita ngomong tadi kambing tadi lu, Anda kan mengangkatnya kan ke situ, diubah, ya kan? Seharusnya korban itu, ya kan, digantikan dengan Yesus dan dengan cara ya pastinya dibakar juga, bukan dengan cara disalibkan maupun dirajam. Nah, sekarang kembali lagi, intinya Bang, Anda itu sebenarnya sok memframing tapi kurang kuat framingannya dihadapkan dengan kita ini. Korban tetap kita kerjakan, sunat tetap kita kerjakan. Nah, sekarang Anda apakah sunat dikerjakan, apakah korban dikerjakan, itu aja. Abang sendiri nggak sama kayak Ibrahim kok. Abang bilang milah Ibrahim nggak sama juga. Memang Ya kalau sama berarti Islam ini Yahudi Bang, nggak bisa. Ya, Islam ini rahmatan lil alamin. Ibrahim dong. Tadi kan ikutlah milah Ibrahim katanya. Milah Ibrahimnya apa coba? Korban tetap berkorban, sunat tetap bersunat. Ibrahim itu bukan Yahudi Bang. Iya, kalau Anda bilang, makanya saya bilang apa sih Bang? Dari keterangan Ismail, dari keterangan Ishak, saya sudah memencar seperti itu loh. Yang satu Ismail, yang satu Ishak, ya kan? Adapun mereka satunya tetap memakai namanya sunat dan juga korban. Adapun mau itu korban bakaran silahkan, itu dari Bani Ishak. Adapun Ismail adalah korban sesembelihan, tidak mengenal Bani Ismail ini korban bakaran. Tapi memang kalau apa ya teman-teman ya, kalau saya baca Quran juga betul, saya seperti teman-teman, seperti kapal kehilangan arah. Seperti ditanya tadi tuh, umur Ibrahim sunat diambil dari hadis juga gitu ya. Jadi ini hadis ini kok bisa di hadis ada, di Quran enggak? Itu pun jadi pertanyaan juga terakhirnya.
Kok bisa di hadis lebih detail daripada Quran sendiri kan? Ini kan bukan bermaksud apa-apa teman. Kita ini kan diskusi ya kan. Jadi ini sebenarnya sumber utamanya hadis atau Quran sih. Ya, saya akan menjelaskan. Sesungguhnya apa yang dikatakan Rasul itu adalah wahyuha, ya kan? Dan Al-Quran adalah selengkap-lengkapnya. Adapun ya kan Muhammad SAW ini dia adalah objek yang menjalankan yang apa di dalam Al-Quran. Andai kata oh syariatnya seperti ini dalam Al-Quran, terus tidak ada yang mencontohkan amalan dan perbuatannya, siapa yang akan tahu? Tentunya berbeda pendapat antara satu dengan yang lainnya, kan gitu. Makanya ada percontohan yang kuat, yaitu Muhammad SAW yang diutus Nabi dan Rasul, dan itu sudah terbiasa maupun di Bani Ishak maupun Bani Ismail. Bani Ishak ada namanya Musa yang mencontohkan apa yang diturunkan oleh Tuhannya, kan gitu. Adapun di dalam Nasrani ada namanya Isa, Yesus, Isa, kan itu dia diutus untuk mencontohkan apa yang dalam Injil tersebut, kan gitu. Maka di Yahudi ada namanya, ya kalau dalam Islam ada yang di dalam itu tertuang dan ada yang verbal dan oral ya. Ada yang tertuang, ada yang verbal. Dalam kitabnya ada yang verbal, dari kayak hadis lah gitu. Dari 10 pertanyaan yang ditanya, jawaban yang di Quran dari ayat Quran nggak ada disebutkan. Yang ada disebutkan kalau tidak dari hadis ya dari Alkitab. Ya, tapi ya mau gimana lagi ya Bang Lilo ya, orang nggak ada di Al-Quran. Setiap Pedoman kami itu Al-Quran dan Sunnah, itu udah clear. Yang praktekkan Muhammad apa kan gitu sebagai ya itu objeknya, role modelnya, kan gitu. Sebagai utusannya dikasih contoh, ini loh seperti halnya Musa lah bang, itu hal biasa. Nuh, Ibrahim, kan itu masalah, nggak ada keanehan di situ. Contoh perusahaan mengutus namanya seseorang, adapun buku panduan tetap ada, ya role modelnya tetap ada. Sampai ngorok. Ya udah pamit dulu host. Teman-teman keliling dulu. Woi, kenapa? Oh tidur. Kenapa tidur? Nah. Oh nggak ada. Aneh lo, aku lo masih melek kok. Ada Bang Sondi. Bang Sondi nanya Bang Sondi. Masa saya dibilang tidur? Belum tahu. Kami lo dibilangnya aku tidur. Sorry lah. Iya ya, host nggak pernah tidur jangan. Kok kita dipanggil langsung nyaut. Bang Rio kemana tadi? Dari tadi kebental dia, nggak tahu. Tidur ya, ketiduran dia tuh dari awal sudah kayak loyo gitu suaranya. Bang Darko juga kemana lagi nih, Bang Simamura. Bang Darko. Yoi.
Nah, Wah, panasnya Allah lebih. saudaraku, jadi benar Bang Akal itu pengen membedakan antara Ibrahim dengan Abraham, itu benar tebakannya. Nggak meleset sudahlah. Kalau Bang Darko yang ini nggak meleset, kenapa? Tahu tujuan maksud Master Kalam begitu Bang. Nggak mau berkata langsung Ibrahim, Abraham, Isa, apalagi Isa, Yesus, Maria, Miriam, apa lagi ya? Itu aja sebetulnya itu pertanyaan dia tuh. Bukan, saya ingin mempertegas saja loh. Saya ingin melihat dari sisi Quran gitu. Bagaimana teman-teman ini mengikut milah Ibrahim? Apakah memang itu betul-betul milah Ibrahim atau bukan? Kan begitu. Ujung-ujungnya teman-teman pada bingung, kan begitu. Terus kalau yang lain-lainnya juga, kan wajar juga kita pertanyakan, apakah tokoh-tokoh ini sama atau enggak? Padahal itu kan jelas di data-data berbeda, ya kan? Oke, sekarang Akal, di dalam Bible dikatakan Tuhan memberikan hukum-hukum kepada Abraham. Hukum apa aja itu? Silakan kau jawab. Ya salah satunya tentang sunat lah, tentang korban. Itu semuanya saya nggak tahu hukum apa lagi yang lainnya kan. Oke, berarti itu aja yang kamu tahu ya. Menurutmu Kristen itu mengikuti hukum yang diberikan kepada Abraham? Kristen itu mengikut Yesus, bukan mengikut apa yang dikatakan kepada Abraham. Yesus mengikuti hukum-hukum yang diberikan kepada Abraham? Ya, sejauh yang saya lihat ya. Yes. Lalu kenapa kalian keluar? Kami kan mengikut Yesus, gimana ya kau? Sekarang saya tanya, Yesus mengikuti Ya, hukum-hukum yang diberikan kepada Abraham atau enggak? diperintahkan oleh Yesus. Kenapa? Kami mengikuti apa yang diperintahkan. Mengikuti Apa yang diperintahkan oleh Yesus ya. apa yang diperintahkan Yesus? Ya itulah maksudnya. Dan diperintahkannya ada dua hal utama. Kasih gitu aja. Kasihi Tuhan Allahmu seperti Nenek mulai kiper. kan. Kau gimana ya kau tanya awak jawab. Enggak, lucu. Ya terserah kau lah kalau mau bilang lucu. Tahu lah kau kalau lucu. Gini ya, dalam 2 Yohanes 1 nomor 5, Yesus berkata, aku tidak membawa hukum baru, tapi hukum yang sudah lama. Maka kita harus saling mengasihi. Saling mengasihi ini adalah hukum yang sudah ada pada mulanya. Apakah itu aja yang ada di hukum yang sudah ada pada mulanya itu? Tidak. Tidak itu aja. Ini kasih cuma itu aja. Kau udah siap ngomongin Charles? Biar saya lanjutkan. Dah? Oke, saya lanjutkan. Makanya saya perhatikan ya. Saya kan sudah cukup lama ya kalau diskusi dengan teman-teman Islam. Saya sudah cukup lama. Jadi yang saya lihat ini,
teman-teman Islam ketika ditanya Al-Qurannya bingung gitu loh. Makanya harus lari ke literasi yang lain. Contohnya Bang Lilo tadi. Saya tanyakannya, apakah Ibrahim itu membakar atau bagi-bagikan? Dia langsung lompat nih. Menurut literasi Yahudi ada 4 aspek katanya. Kan lari gitu loh. Jadi ini teman-teman ini memang bingung dengan apa yang diimaninya sekarang. Terutama si Charles. Kalau Alkitab dia ngawur. Ke Al-Quran dia nggak tahu. Ya kan? Masih agak bingung sih sebenarnya apa sih dasarnya beragama. Kan gitu. Oke. Yesus memerintahkan atas perintahnya ya. Kalau kau memang beragama atau mengikuti Yesus, Yesus mengajarkan bagaimana cara merampok, bagaimana cara memakan daging anak manusia, bagaimana kamu membenci, bagaimana menguji imanmu. Itu perintah Yesus, kamu jalankan nggak itu? Kamu kan sesuai perintah. Menguji imanmu bagaimana caranya? Kamu ambil ular berbisa, kau patokkan ke muncungmu itu. Kamu sudah ini enggak itu? Jalankan nggak itu semua? Ada 5 ya. Pengajaran Yesus membenci. Pengajaran Yesus cara merampok. Pengajaran Yesus harus memakan anak manusia dan meminum darahnya. Iya kan? Apalagi saya sebut? Aduh lupa jadi aku. Nah itu aja dulu. Itu perintah Yesus itu. Coba kamu ikuti nggak itu? Ya Kang, kok macet? Kang, Akal, macet kan? Ya Kang. Parah. Bacotnya aja kan ternyata besar. Apanya bacot besar? Kalau yang dinamakan umat bingung cocoknya Kristen atau Islam, teman-teman? Kok malah ke situ? Ya jawab itu apa yang dianukan Bang. Bingung kan? Ya kayak nggak ada akalnya orang ini. Namanya akal, tapi nggak ada akalnya. Akal-akalan aja yang ada. Iya, berarti tadi dia berbicara tentang apa yang kita biasanya kita ucapkan tradisi lah ya kan, seperti kurban dari mana? Ada enggak Nabi Ibrahim yang bagi-bagikan? Nah ada enggak Yesus memotong anjing dengan memotong babi? Membagi-bagikan anjing dan memang bagi-bagikan babi, ada enggak? Di mana itu tertulis? Coba tolong dulu saya supaya saya tahu.
Oi, sekalam. Aduh. Coba Apa tengah? kau tanya barusan Charles? Bingung kan? Bingung kan? Kalian Enggak, itu apa yang umat kau tanya bingung. Ya, apa yang kau tanya barusan? Saya tanyakan, kapan Yesus memotong anjing dan babi dan dibagi-bagikan atau dimasak? Itu nggak ada. Nah, kan bingung kalian kan? Umat bingung Bukan kalian. nggak ada, bukan bingung, Bingung nggak kan? ada. Saya bilang kan, nggak ada. Iya, makanya bingung kalian. Bilang Kenapa bingung. kalian kerjain? Kenapa kalian kerjakan? Apalagi Karena bisa kalian kayak bingung. motong anjing itu bukan perintah agama loh. Ya kan? Itu bukan masuk agama, itu karena pengen makan. Iya. Udah. Iya, kalian kan mengikuti Tuhan. Nah, kan? Ikuti. Nah, ada nggak? Ini dari mana? Coba inspirasi kalian Dasarnya memakan kok babi dan bisa memakan ya? anjing dari mana? Sejak Yesus itu kan mengatakan begini, apa yang kamu masukkan ke dalam mulut, Aduh, itu lagi di Tidak bisa, bawah. Bang. Saya tanya, inspirasi kalian memakan anjing dan memakan babi dari siapa? ya ini tadi karena Yesus berkata. Itu berbicara cuci tangan itu. Jangan ajari saya ke situ. Maksudmu cuci Jangan tangan ke bawah ke dimasukkan ke situ. mulut? Maksudmu cuci Di situ tangan- orang Yahudi melihat murid-muridnya Yesus langsung makan tanpa mencuci tangan. Tahu saya itu, enggak usah kawajarin saya. Gel. Di situ bukan berbicara haram dan halal. Di situ berbicara tentang kenajisan. Mereka tidak mencuci tangan. Kotor itu berarti najis. Najis, kau pegang tai itu najis. Ya, kotoran itu adalah hukumnya najis. Situ yang dikatakan Yesus itu. Ya. Sekarang yang saya tanya, Yesus ada nggak menyembelih anjing dan babi, dimakannya atau dibagi-bagikannya? Dari mana inspirasi itu kalian dapat? Silakan kau jawab. Bingung, umat bingung ya begitu, Apa iya nih, kan? Charles? Saya kan Bingung, udah umat jawab. bingung. Saya kan udah jawab. Di situ najis bukan haram. Najis bukan haram. Jadi sesuatu yang haram itu najis atau bukan? Berbeda. Haram itu larangan. Kamu dilarang Kamu dilarang nggak megang tai? Enggak ada. Tapi kalau kau pegang hukumnya najis, kotor. Kamu dilarang nggak? Ada nggak dilarang menyentuh tai? Nggak ada. Ya kan? Tapi kotoran itu hukumnya najis. Ya kan? Enggak. Betul. Nah, konteks yang kau bawa tadi itu Yesus berkata di situ bahwa para imam-imam melihat murid-muridnya Yesus langsung makan, tidak mencuci tangan. Kalau Yahudi kan mereka cuci tangan dulu baru makan. Itu kalian kan umat bingung. Kalian makan babi, makan anjing. Dari mana inspirasinya itu? Yesus ada enggak memotong-motong anjing, memotong-motong babi, lalu dia bagikan atau dia bakar atau dia saksang? Iya kan? Iya enggak? Iya kan? Iya enggak? Bingung. Bingung. Iya kan? Bingung. Buat bingung emang begitu, bingung.
itu Tuhan yang nggak ngerjain, ya kan? Oh, kok Tuhan nggak pernah memotong anjing ya? Kok Tuhan nggak Ya, pernah ngapain Tuhan memotong memotong babi anjing? ya? Charles. Bingung kalian mikirkan itu. Ya memang kalian bingung. Kami Iya kan kan? bingung. Yang bingung itu kau. Coba Ada nggak Yesus memotong anjing? gitu. Hei, Ngapain dia motong anjing? ada nggak? Aneh. Ngapain dia motong anjing? Makanya saya tanya, ada nggak? Nggak ada. Terus inspirasi kalian oten-oten ini dari mana kalian? Oke, kami ini kan mengikut Yesus. Jadi kami akan mengikutkan apa yang dilarang oleh Yesus. Ada nggak Mengikuti Yesus apa? melarang? Gimana? Kami Mengikuti apa kau bilang? mengikuti ajaran Yesus. Iya, ada nggak Yesus motong Makanya anjing? gini, oke, soal makanan, Yesus nggak ada melarang tentang sesuatu makanan. Makanya mana yang kami rasa enak ya kami makan. Gitu. Ada nggak? Ada nggak ada nggak bapaknya Yesus memerintahkan Yesus bersunat? Bapaknya Yesus, gimana? Memerintahkan Yesus untuk bersunat. Yesus kan disunat umur 8 hari. Saya tanya, ada nggak bapaknya memerintahkan Yesus bersunat? Yesus disunat ada umur 8 Iya, hari. kenapa dia disunat? Kenapa dia disunat? Perintahnya ada di mana? Perintah maksudmu? Perintah, kenapa Yesus bersunat? Perintah bersunat itu ada di mana? Itu kan perjanjian Abraham dengan Tuhan. Berarti di perjanjian lama. Ya, Dilarang makan babi ada di mana? dilarang makan babi, perjanjian lama. Dikerjakan berarti. Karena perjanjian sunat di perjanjian lama dikerjakan Yesus, betul kan? Ya, dikerjakan Yesus, betul. Nah, ada nggak larangan Yesus jangan engkau bersunat di dalam ajarannya perjanjian baru? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nah terus kalau nggak ada, ini makanya kalian ini umat bingung. Kenapa? Saya jawab semua pertanyaan Iya kan? kok. Ya terus dari mana kamu inspirasimu memakan babi dengan memakan anjing? Oke, saya jawab ya. Oke. Yesus mengatakan segala sesuatu yang masuk ke mulut itu bisa kamu. Kan? Satu kabur ya, Lilo kabur. Oke, lanjut. Saya tanya loh, bukan Yesus berkata, Yesus ada nggak memotong anjing? Tadi kau kan bertanya, Nabi Ibrahim membagi-bagikan nggak? Di mana ayatnya? Saya tanya kamu sekarang juga, ada nggak Yesus memotong anjing? Yesus, apa yang keluar dari mulutmu, apa yang masuk? Enggak, saya bukan tanya yang keluar dan masuk. Saya tanya, Yesus ada nggak memotong anjing? Ada nggak Yesus memotong anjing? Nggak ada.
Nggak dengar kah pertanyaannya? Ada nggak Yesus memotong anjing? Nggak ada, saya bilang. Nggak ada. Hmm. Dari mana inspirasinya? Memotong babi? Nggak ada. Dari mana inspirasinya itu? Berarti kalian bingung. Nggak ada kami bingung. Kau tanya, saya jawab. Kau ngambil kesimpulan, saya bingung. Gimana ya kau itu? Kau yang bingung ini mau bertanya apa? Di mana Yesus mengajarkan kalau kau memberikan durung-durung, angkatlah tanganmu ke atas, lalu nyanyikan, terimalah Tuhan persembahanku. Ada nggak Yesus mengajari begitu? Kan uangnya kan dipegang baru diangkat ke atas, lalu nyanyi, terimalah Theos persembahanku. Kayak gitu. Ada nggak Yesus melakukan itu di sinagog? Iya, lagu persembahan itu Bang siapa namanya? Bang Leon. Ya kan disiapkan, diambil lah dari kantong kan, diambil baru di apa namanya, digenggam, baru diangkat, baru bernyanyi, terimalah Tuhan persembahanku. Kayak gitu dia. Nanti ku lanjut, itu panjang lagi itu nanti. Itu ada nggak Yesus melakukan seperti itu di sinagog? Terimalah Bapak katanya. Ada nggak itu? Bingung. Cara Tuhan menerima persembahanmu itu yang kau genggam itu gimana caranya? Tangannya turun dari langit kah? Kan kalimat terima ya kan Bang Det, pasti ada sang penerima ya kan? Iya. Seperti transaksi lah ya kan? Ya. Otomatis ada yang menerima. Iya, kan diangkat berarti kan? Diangkat tangan ini berarti apa tujuan diangkat ini? Supaya turun tangan Tuhan begitu kak? Mengambil. Ada nggak Yesus melakukan seperti itu di sinagog? Di sinagoge. Jawab. Oh iya ya, nggak pernah Yesus mengangkat tangannya di sinagog. Oh, boleh saya yang bertanya sekarang sekali? Belum kau jawab. Tadi kan saya jawab. Saya kan tadi sudah jawab. Yang mana belum saya jawab? Yang mana? Yang mengangkat tangan itu loh. Mengangkat tangan. Mengangkat tangan apa? Kalau kau di gereja kan, kau ambil uangmu misalnya 2.000 rupiah kan. Saya nggak pernah kayak gitu. Saya ambil 5.000, 10.000. Terus kenapa? 5.000 lah, 5.000 kau ambil, kau genggam, baru kau angkat tanganmu lalu bernyanyi, terimalah Tuhan persembahanku. Kayak gitu ya kan. Nah, itu kira-kira tujuan diangkat ke atas itu
Apa itu? Ada angkat ke atas Charles. Berarti yang Ah, lain. banyak kali lah kau, banyak kali lah gayamu. Aku nggak ada, memang betul. Siapa yang angkat tangan lah kau tanya. Iya, Tuh. iya saya tanya itu. Iya, saya nggak pernah angkat tangan. Jadi kau salah orang. Ah, banyak kali gayamu. Tak gitunya semua. Berarti kau dulu di gereja ngangkat-ngangkat tangan. Loh, memang begitu. Kau Pertama- gereja apa dulu rupanya? Pertama dia KBP sama metodis. Pertama dia kan tempatnya itu apa namanya itu tempatnya itu. Dia keliling dulu mutar. Ya kan? Yang kedua yang begitu angkat tangan, yang ketiga maju ke depan sana. Di atas di bawah mimbarnya pendeta ditaruh kotak. Kan 3 kali itu. Iya kan? Gerejanya lah, ada yang 3 kali, ada yang cuma 2 kali. Ah, pokoknya yang terakhir maju ke depan, yang kedua mengangkat tangan, baru bernyanyi. Nyanyiannya itu terimalah Tuhan kata gitu. Itu ah, itu kenapa angkat tangan itu? Diangkat tangannya itu Tuhan Saya itu nggak tahu, menerima saya dari jujur ya, di gereja saya nggak ada ngangkat tangan. Ah, coba telepon dulu yang temanmu yang Oten dulu ya sekarang. Coba tanya dulu cepat. Ini tengah malam ini, kemana pula? Lu banyak di situ masih buka itu komal-komal Oten. Kalau nggak si berlogika kan temanmu itu. Kalau nggak si Koin tanya telepon dulu. Kalau nggak si Opung ini ada si Opung ini AKBP tahu itu. Ya, kalau aku nggak bisa, kalau aku nggak ada kayak gitu ya, kau tanya lah. Lo itu Oten, emangnya itu bukan Oten. Iya kan? Ah banyak kali lah gayamu. Kau yang banyak gaya kulihat. Nggak tahu. Ya memang nggak tahu, kau paksakan lagi, gimana pula itu?